Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, untuk hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan materi tata cara penyusunan surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk adik-adik yang sekarang sedang menempuh pendidikan di jenjang atas atau di SMA, baik SMA maupun SMK, sebentar lagi kan akan lulus nih. Nah, mungkin nanti setelah lulus kan ada yang mau langsung kerja, atau ada yang mau langsung kuliah, atau bahkan nanti sambil sambil kuliah juga sambil kerja. Nah, ini materinya akan sangat bermanfaat karena kita akan tahu bagaimana sih cara menyusun surat lamaran pekerjaan yang baik. Nah, tujuan dari kegiatan hari ini adalah pokoknya adik-adik bisa menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi kira-kira nanti di surat lamaran pekerjaan itu isinya apa aja ya, gitu. Mulai dari awal sampai di akhirnya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung nih ya, kita bagian ke paparannya. Surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan? Nah, surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang kepada sebuah instansi atau lembaga atau perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, ini sumbernya dari Kemendikbud ya. Dilansir dari situs Kemendikbud, surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Jadi intinya adalah kalau adik-adik mau mengajukan lamaran pekerjaan, nah ini butuh surat ini nih. Suratnya seperti apa? Ya bukan seperti surat cinta ya, tapi suratnya ada strukturnya. Karena surat lamaran pekerjaan ini termasuk dalam kategori surat resmi gitu. Jadi karena surat ini adalah surat resmi, maka surat lamaran kerja ini biasanya memiliki aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan nih dalam penulisannya. Jadi nggak asal-asal bikin, misalkan kepada ini saya minta pekerjaan, saya butuh pekerjaan, nggak seperti itu. Nanti ada aturan-aturan. Oke, kemudian untuk surat lamaran pekerjaan ini, karena saat ini sudah memasuki eh, revolusi industri 4.0, di mana adik-adik juga sudah mulai menggunakan handphone, menggunakan laptop, dapat mengakses internet. Nah, surat lamaran pekerjaan ini kalau dulu itu masih dapat ditulis manual menggunakan tangan. Sampai sekarang pun sebenarnya lebih baik ditulis secara manual atau tulis tangan. Tapi dengan adanya revolusi industri ini atau perkembangan teknologi, maka diperkenankan untuk surat lamaran pekerjaan itu untuk diketik menggunakan komputer. Nah, cuma memang ada kelebihan dan kekurangannya antara dua cara ini, baik ditulis manual ataupun ketik komputer. Kalau ditulisnya manual, teman-teman punya berkasnya nih. Jadi ada hard copy-nya tuh teman-teman adik-adik tulis, kemudian dikasih ke perusahaannya atau instansinya. Nah, mereka punya berkasnya tuh, punya bukti hasil tulisan adik-adik. Cuma kalau untuk yang berbentuk elektronik, ini kan diketikkan dengan komputer atau laptop. Kemudian disampaikannya lewat email. Nah, ini nggak ada berkasnya nih. Jadi berkasnya berupa soft copy atau file yang ada di komputer atau laptopnya. Cuma berkas ini nantinya bisa di print supaya jadi ada hard copy-nya atau ada bukti fisiknya. Nah, kemudian untuk menulis surat lamaran pekerjaan ini, adik-adik juga harus membuatnya secara menarik. Jadi jangan kaku. Bikinnya secara menarik. Memang sudah ada formatnya, format yang ditentukan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Tapi di dalamnya nanti, adik-adik bisa menyampaikan kata-kata yang tepat, kata-kata yang baik, kata-kata yang menarik, sehingga pembacanya atau pemberi pekerjaannya nanti itu akan tertarik dengan surat lamaran adik-adik. Gitu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah surat lamaran pekerjaan ini harus dapat menggambarkan kemampuan si pelamar atau adik-adik. Jadi itu adik-adik sampaikan bahwa adik-adik itu orangnya A, B, C, D. Misalnya orangnya pintar, orangnya jujur, berprestasi. Nah, itu digambarkan secara apa? Secara deskriptif. Dan itu disampaikan secara jujur kalau misalkan memang pernah
menang juara atau misalkan memang punya keahlian di bidang tertentu itu disampaikan. Tapi juga sebaliknya, kalau misalkan adik-adik tidak memiliki kemampuan di bidang tertentu, jangan disampaikan. Misalkan adik-adik bilang, iya saya dapat membuat video menggunakan Adobe Premiere atau misalkan saya dapat memasak. Tapi padahal faktanya adik-adik nggak bisa, itu jangan disampaikan. Karena surat lamaran pekerjaan itu harus berdasarkan fakta. Jadi tidak boleh bohong ya. Nah, di dalamnya nanti, nah ini sebelum kita masuk ke contoh surat atau struktur suratnya nih, dalam surat lamaran nanti itu, nanti juga harus disertakan sumber lowongannya. Jadi kalau misalkan adik-adik dapat info lowongan nih, baik itu nanti dari temen, dari WA group, atau dari poster, atau dari manapun, itu nanti disampaikan. Jadi di dalam suratnya disampaikan berdasarkan informasi atau lowongan yang saya dapatkan, terima dari, nah itu disampaikan di situ ya. Gitu. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke unsur. Unsur-unsur yang menjadi penyusun dari surat lamaran pekerjaan. Oke, yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Kedua ada hal atau perihal dan lampiran. Yang ketiga alamat perusahaan yang dituju. Yang keempat salam pembuka. Yang kelima isi surat. Keenam salam penutup dan yang terakhir jangan lupa tanda tangan dan nama lengkapnya. Ini tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini penting. Jadi di dalam surat lamaran pekerjaan perlu disampaikan tempat dan tanggal pembuatan surat itu. Misalkan di Jakarta, tanggalnya, sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 6 Maret 2021. Tapi usahakan dalam menyusun surat lamaran pekerjaan untuk tanggalnya dengan tanggal hari libur. Itu. Usahakan tanggalnya tanggal hari kerja. Jadi memang adik-adik niat gitu bikinnya tuh di saat hari kerja, gitu kan. Kemudian, nah ini tulis tanggal dengan angka. Jadi bukan kalau 7 bukan TUJUH bukan, tapi angka aja 7. Kemudian bulan diawali dengan huruf kapital, jangan lupa ya. Dan tahun dengan angka. Ini contohnya. Misal 20 Januari 2021. Oh ya, kalau di dalam surat lamarannya seperti ini. Nah, ini. Sidoarjo 20 Februari 2000. Kemudian ini lamaran pekerjaan. Ntar nih selanjutnya ada keterangannya lagi. Itu poin yang pertama, unsur yang pertama. Nah, unsur yang kedua, hal atau perihal dan lampiran. Hal ini berisi sesuatu yang dipersoalkan atau dibahas dalam surat tersebut. Ya, karena kita ingin menyusun surat lamaran pekerjaan, maka halnya adalah lamaran kerja, kan? Nah, tata cara penulisannya seperti ini. Jadi L-nya besar, A-nya kecil. Tidak besar semua ya, atau tidak L-nya besar, K-nya besar tidak. Tapi seperti ini lamaran. Ya. Kemudian lampiran. Nah, lampiran ini berisi jumlah berkas atau dokumen yang dilengkapi. Jadi kalau adik-adik ngirim surat lamaran pekerjaan, itu nanti di belakangnya ada lampirannya. Nah, lampirannya ini tulis ada berapa lembar atau ada berapa berkas gitu kan. Nah, tata cara penulisannya seperti ini. Kalau misalkan itu hanya satu angka, maka ditulis dengan angkanya, bentuk angkanya. Misalkan ada 7 berkas, nah itu ditulis angka 7-nya. Tapi kalau misalkan isinya lebih dari 9 atau 10 atau 11 berkas, maka ditulis eh, angka. Gimana? Benar ya? Oh, kalau misalkan 7 berkas, ditulis hurufnya 7, PUJUH berkas. Tapi kalau misalkan lebih dari 9 itu 10 atau 11, maka ditulis angkanya 10 berkas, 10 berkas. Oke, paham ya? Untuk ini perihal dan lampiran. Ini contohnya. Ini kan tanggal sudah. Kemudian hal. Nah, ini halnya adalah lamaran pekerjaan. Lampirannya 5 lembar. Karena ada 5. Karena cuma 5 jadi ditulis 5. Tapi kalau misalkan 10 atau 11 ditulisnya pakai angkanya. Tidak ditulis 11, tidak gitu. Tapi ditulis. Oke. Selanjutnya
alamat perusahaan yang dituju. Nah ini, alamat perusahaan yang dituju ini cantumkan pihak yang dituju oleh pelamar pekerjaan. Nah ini mencantumkannya boleh menggunakan namanya, boleh menggunakan nama jabatannya. Misalkan yang terhormat Bapak Budi Gunawan gitu. Atau langsung jabatannya yang terhormat ini HRD PT ABC gitu. Nah, ini tata cara penulisannya pun sudah disampaikan. Penulisan yang terhormat menggunakan titik setelahnya karena merupakan singkatan, kan YTH, nama jabatan dan perusahaan menggunakan huruf kapital di awal kata. Kemudian tuliskan alamatnya yang lengkap, mulai dari jalan, nomor, TRW-nya, kelurahannya, kecamatannya, kotanya, kalau perlu sampai kode posnya. Nah, ini cara penulisannya adalah menggunakan huruf kapital di awal kata untuk nama tempat. Nah, ini Jalan Kalijudan, K-nya besar, Asri A-nya besar, nomor N-nya besar, Tambak Sari besar, dan nama kota harus besar ya, huruf awalnya Surabaya. Nah, ini contoh penulisan alamatnya. Yang terhormat, nah ini pimpinan Digital Alliance. Untuk yang terhormat ini, adik-adik boleh menyampaikan langsung, misalkan adik-adik kenal nih namanya, boleh disampaikan namanya yang terhormat, Bapak atau Ibu siapa, nanti di bawahnya jabatannya. Atau langsung jabatannya yang terhormat, pimpinan atau direktur PT, nah, alamatnya. Ini ya. Kemudian menggunakan salam membuka. Gunakan dengan kata dengan hormat. Diikuti tanda baca koma. Misalkan dengan hormat, koma. Nah ini huruf kapital digunakan hanya di awal kata pembuka. Contohnya, ini dengan hormat, koma, langsung berdasarkan informasi langsung ke dalam isi surat lamaran. Ini salam membuka, masuk ke isi surat. Nah, ini yang terpenting nih, isi surat lamaran. Isi surat lamaran itu ada apa aja? Pertama ada pembuka surat. Pembuka surat ini tadi berisi sumber informasi lowongannya, gitu kan? Informasi lowongan yang akan dilamar, serta posisi yang dilamar, serta pernyataan dari lamarannya. Kemudian yang kedua yang gak kalah penting adalah informasi diri dan lampiran. Nah, ini informasi diri tentang adik-adik nih, di profil singkat. Nanti di dalam surat lamaran pekerjaan itu biasanya ada lampiran CV. CV itu nanti biasa isinya akan lebih detail profil dari adik-adik. Tapi di informasi diri ini kita sampaikan sedikit informasi seperti nama, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir. Ini yang terpenting. Jadi ini akan menjadi highlight, akan menjadi pemicu si penerima lamaran pekerjaan untuk melihat, wah menarik nih. Kalau menarik, dia akan buka ke CV-nya untuk baca lebih detail. Terakhir ada penutup surat. Penutup surat ini berisi kalimat yang menunjukkan antusias dan harapan kamu terhadap instansi yang dituju. Jangan lupa ucapkan terima kasih, gitu kan. Oke, selanjutnya ini contoh untuk penulisan isi suratnya. Yang tadi nih, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, nah, ini kan tadi saya sampaikan nih, ada informasi yang saya dapatkan, ini harus disebutkan. Kamu dapat informasinya dari mana atau dari siapa, gitu kan. Ya, keputusan Bapak untuk melakukan pekerjaan untuk, nah ini disebutkan juga posisinya sebagai apa. Jadi jangan terlalu umum, misalkan berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari akun Instagram resmi Digital Alliance, perusahaan Bapak membuka lowongan pekerjaan, titik. Nah ini enggak jelas. Lowongannya lowongan apa yang dibuka? Harus disampaikan. Membuka lowongan kerja untuk posisi, ya posisinya sebagai apa? Staf administrasi, staf keuangan, atau staf HRD. Nah, itu. Dan baru disampaikan melalui surat lamaran ini, saya mengajukan lamaran untuk posisi tersebut. Nah, saya yang bertanda di bawah ini, nah ini identitas adik-adik nih, misalkan nama, kemudian tempat tanggal lahir, dan alamatnya. Setelah ini sebagai bahan pertimbangan berikut ini saya lampirkan. Nah, ini lampirannya tadi ini akan menjadi data dukung surat lamaran pekerjaan adik-adik. Jumlahnya ada 5. Nah, ini akan ditulis di atas tadi tuh yang lampiran kan ada perihal dan lampiran. Nah, lampiran itu ditulis
sesuai jumlah ini. Kalau di sininya ada 5, ditulisnya 5. Kalau ada 9, ditulisnya 9. Jangan di sininya nanti ada 5, adik-adik lampiran tulisnya 10. Nggak sinkron ya, harus sinkron ininya sama yang di atas. Kemudian ini salam penutupnya. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan, nah ini tadi harapannya disampaikan. Besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Bapak ucapin terima kasih. Oke, ini untuk penulisan isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada salam penutup. Nah, ini salam penutup. Dia ada salam pembuka dengan yang diisi dengan hormat. Kemudian salam penutup dengan hormat saya, diikuti dengan tanda baca. Huruf kapital hanya digunakan di awal kata pertama. Hormat saya. Contohnya ini. Nah, ini. Jadi setelah tadi disampaikan di penutup dari bagian isi surat lamaran pekerjaan, di sana penutupnya hormat saya. Hormat saya, nah ini masuk ke bagian yang terakhir, yaitu tanda tangan dan nama lengkap. Tanda tangan dan nama lengkap ini untuk namanya menggunakan huruf kapital di setiap awal kata ini. Nah, hormat saya diberi jarak untuk tanda tangan ini, kemudian tuliskan namanya. Untuk tanda tangan ini posisinya berada di pojok sebelah kanan bawah dari surat lamaran. Nah, ini untuk bentuk surat lamaran sendiri itu banyak variasinya. Jadi ada yang modelnya seperti ini. Nah, ini. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya mana ya? Untuk kerja. Nah, ini untuk contoh surat lamaran pekerjaan. Untuk pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu bentuknya ada yang lurus penuh atau full block style, ada yang bentuk lurus atau block style, ada yang bentuknya setengah lurus atau semi block style, dan ada bentuknya lekuk atau indented style. Cuma untuk yang umum kita gunakan adalah ini yang di kakak sampaikan ini di paparan ini. Nah, ini contoh seperti ini. Ada juga yang bentuknya ini full block nih, kalau yang full block. Ini contoh yang full block style. Jadi dia lurus dari atas sampai bawah. Ininya masuk ke dalam. Ada juga yang kepada yang terhormatnya di kiri juga full. Jadi dia memang nyepet di kiri semua. Apakah itu boleh, Kak? Boleh. Karena itu memang jadi bagian salah satu contoh surat lamaran pekerjaan. Tapi untuk adik-adik, kakak sarankan untuk pakai yang nih, yang dicontoh. Ini contoh seperti ini. Di tanggalnya di sebelah kanan, kemudian, nah ini tanggalnya di sebelah kanan, perihalnya sebelah kiri, yang terhormatnya kemudian di bawahnya, kemudian dilanjutkan dengan suratnya. Nah, ini suratnya, dan ditutup dengan tanda tangan yang berada di pojok sebelah kanan bawah. Tuh, untuk surat lamaran pekerjaan. Nah, ini terakhir kamu sampaikan, nah, belum selesai. Itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini mana? Hal-hal yang perlu diperhatikan dan surat lamaran.
Nah ini. Nah ini. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat membuat lamaran kerja. Satu, profil singkat. Profil singkat ini eh, penulisannya kadang salah. Mulai dari tanggal lahirnya, pendidikannya, seperti tadi kakak sampaikan kan ya. Kemudian tidak mencantumkan daftar keberhasilan. Ini cantumkan daftar keberhasilannya. Misalkan kamu pernah menang lomba, pernah ikut eh, kegiatan apa, dapat penghargaan, nah itu disampaikan. Kemudian pekerjaan sebagai relawan. Nah ini kalau kalian adik-adik pernah menjadi relawan, baik relawan komunitas atau relawan yang sifatnya hanya sehari, 2 hari, itu bukan sebagai pekerjaan. Jadi relawan itu sebagai aktivitas atau pengalaman organisasi, bukan sebagai pekerjaan. Dan sampaikan hobi yang mendukung, misalkan hobi membaca, hobi berenang, hobi olahraga. Kemudian bentuk paragrafnya, ini bentuk paragrafnya tadi memang ada beberapa macam, tapi kakak sarankan yang tadi sudah kakak sampaikan. Kemudian, nah ini gagal untuk meyakinkan perusahaan. Ini tadi nih di bagian penutup, besar harapan, kemudian yakinkan bahwa memang kamu orang yang tepat. Saya berharap saya dapat bergabung, kemudian misalkan saya merasa saya orang yang tepat di perusahaan Pak, kayak gitu lah. Pokoknya diyakinkan perusahaannya kalau memang adik-adik adalah orang yang tepat. Kemudian, nah ini lupa memasukkan informasi kontak. Nah ini di dalam surat lamaran pekerjaan, khususnya di dalam CV adik-adik, itu disampaikan informasi kontak. Informasi kontak itu apa? Misalkan email, nomor telepon, atau alamat, itu harus disampaikan. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik diterima dan akan diinterview, mereka akan menghubungi lewat email dan nomor telepon. Selanjutnya nih, memulai dengan intro basa-basi. Ya, tadi nih, jangan terlalu basa-basi. Misalkan, eh, curhat dulu nih, ya saya sudah lulus sekolah SMA di ini. Nah, itu jangan sampaikan, langsung aja to the point. Bahwa adik-adik berdasarkan informasi ini melamar. Dan seperti yang tadi, contoh yang tadi itu. Udah baik to the point. Kemudian menghilangkan nama perusahaan. Ini harus dicantumkan nih nama perusahaan. Jangan dihilangkan, mentang-mentang adik-adik kenal misalkan dengan direktur utamanya. Jadi adik-adik nggak tulis nama perusahaannya. Jangan, tetap ditulis. Misalkan kepada terhormat Bapak Direktur siapa, kemudian nama perusahaannya PT apa, kemudian alamatnya itu tetap. Selanjutnya, terlalu panjang atau pendek. Nah ini untuk surat lamaran pekerjaan. Eh, Efektif atau efisien itu adalah 1 halaman, cukup 1 halaman A4, itu bisa agak kurang sedikit seperti yang tadi itu. Jadi jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek nanti informasi yang disampaikan jadi kurang. Kalau terlalu panjang, informasi utamanya jadi tidak terlihat, terlalu banyak basa-basinya. Selanjutnya mengirimkan surat lamaran salah. Ini perlu diperhatikan. Kalau surat lamarannya ditujukannya ke PTA, dikirimnya ke PTA, baik itu lewat pos atau surat maupun ke email. Jadi diperhatikan. Adik-adik boleh bikin surat lamaran banyak, karena mungkin mesti mencari. Dan tapi perhatikan nih surat lamaran jangan sampai surat lamaran untuk PTA dikirimnya ke PTB. Wah, ini nggak cocok nanti, gitu kan? Salah ini. Kemudian selanjutnya adalah masukkan detail pribadi surat lamaran Anda, bukan tempat. Nah, untuk informasi pribadi khususnya di dalam CV itu, eh, ini disampaikan memang ada detail pribadi atau data diri dari adik-adik. Tapi ada beberapa hal yang memang sifatnya personal, seperti detail umur, kemudian status sosial, agama, pokoknya sesuatu yang sifatnya syarat, kecuali memang dibutuhkan oleh si perusahaan, boleh disampaikan. Tapi kalau misalkan tidak dibutuhkan oleh perusahaan, adik-adik yang mengajukan sendiri, untuk detail umur tidak perlu disampaikan. Misalkan umurnya 17 tahun, 5 bulan, 30 hari, itu nggak perlu disampaikan. Karena mereka bisa lihat dari tanggal lahir yang sudah adik-adik. Dan ini ya jangan bermain-main, serius. Jadi kalau misalnya adik sudah
membuat surat lamaran yang dikirimkan itu benar-benar adik-adik emang pengen bekerja gitu. Jadi jangan cuma coba-coba dikirim kemudian enggak nggak jadi kerja. Ini jangan, nanti namanya di blacklist loh. Terus ntar pas mau kerja benernya malah jadi nggak bisa gitu kan. Dan terakhir memasukkan surat yang kacau, surat yang kacau. Ini surat-surat mainan lah maksudnya, bukan surat untuk lamaran pekerjaan, tapi adik-adik iseng coba-coba bikin surat apa dikirimkan. Nah, ini jangan ya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemudian ini juga beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menulis surat lamaran kerja secara efektif. Nah, ini contoh-contohnya nih. Dari penumpukan gagasan. Contoh kalau ini. Yaitu dengan informasi lowongan pekerjaan di SK Jawa Pos tanggal. Nah, ini nggak perlu disampaikan nih. Kalau detail. Oh, ininya nih. Maka saya oh, ininya benar-benar berkaitan dengan Jawa Pos tanggal sekian, maka tidak lowongan pekerjaan staf dengan atasan nama. Ah, ini ya. Dan atasan namanya ini nggak perlu. Terus saja, maka sebagai staf kantor di perusahaan yang Bapak pimpin. Tuh. Ini benar tadi ini berkaitan dengan informasi lowongan di SKH Jawa Pos tertanggal 5 April ini. Surat lamaran pekerja itu kan sifatnya harus berisi fakta, makanya ini fakta-faktanya disampaikan. Kemudian, nah ini kerancuan bentuk aktif pasif. Untuk kurang tepatnya demikian surat ini saya sampaikan. Saya mengaturkan terima kasih. Nah ini kita ubah jadi saya haturkan terima kasih. Saya mengaturkan, ya saya haturkan. Kemudian ini contoh kurang tepatnya dalam informasi lowongan tersebut membutuhkan staf kantor. Nah ini kan kurang tepat nih. Yang benar adalah dalam informasi lowongan tersebut dibutuhkan staf kantor. Ini. Kemudian ini juga contohnya nih. Meskipun saya belum berpengalaman bekerja, namun saya memiliki kompetensi tersebut kurang efektif. Kita ganti. Meskipun saya berpengalaman bekerja, meskipun saya belum berpengalaman bekerja, belumnya hilang. Meskipun saya belum berpengalaman bekerja, saya memiliki kompetensi di bidang tersebut. Dan hindari kalimat mubazir atau kalimat yang berlebihan nih. Saya adalah merupakan juga. Saya adalah merupakan pekerja keras yang sanggup bekerja di bawah tekanan. Ganti, saya adalah pekerja keras yang sanggup bekerja di bawah tekanan. Nah, ini contohnya juga nih, contoh surat lamaran. Ini tanggalnya ada di pojok kanan atas, kemudian ada hal dan lampiran. Nah, ini lampiran bekas. Nah, kita tunjuk pada yang terhormatnya, nama PT-nya jangan lupa disampaikan, alamatnya, ini dengan hormat. Nah, ini dengan kalau langsung gini juga nggak apa-apa nih. Jadi tadi nggak ada kalimat, tapi baiknya disampaikan kalimat pembukanya bahwa berdasarkan informasi yang saya terima, nah itu disampaikan. Dan ini maksud dan tujuannya, bahan lampirannya, dan ini penutup dan tanda tangan. Oke, itu mungkin yang bisa kakak sampaikan untuk materi bahasa Indonesia terkait surat lamaran pekerjaan. Untuk selanjutnya nanti akan ada kuis dari kakak-kakak yang lain. Semoga materinya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.